kita malah lebih banyak kesibukannya itu di rumah tahfidz sekarang ini. Jadi Masya Allah Ustadz, berkahnya dari Al-Quran, benar tadi kata Ustadz, dari kita menghafal Al-Quran, kemudian kita mengajarkan Al-Quran. Saya juga mengajak seluruh karyawan-karyawan saya, ada 1.300 karyawan, kita ajak juga. Kita ajak juga mereka buat ikut menghafal Al-Quran. Rata-rata seluruh karyawan warung Stick and Stick itu sudah hafal 4 surat. Setiap satu surat yang mereka hafal, mereka berhak 1 undian untuk berangkat umroh. Setiap tahun kita undi. Dan setiap hari mereka punya kewajiban di warung Stick itu buat ngaji 1 juz. Karena satu outlet itu kita punya 15 karyawan, kita bagi aja. Satu karyawan 1 lembar semua, sehingga kita punya 56 outlet, kita bisa 56 juz setiap harinya. Jadi luar biasa sekali, subhanallah, keberkahan dari Al-Quran ini Ustadz. Ternyata saya beberapa waktu ini mengkaitkan juga antara Al-Quran ini dengan bisnis saya dan istri saya jalani. Dan sekarang alhamdulillah, selain bebek goreng Haji Selamat, saya juga ada usaha yang lain, warung penyet. Warung penyet di depan Taman Makam Pahlawan itu. Sekalian promosi Ustaz. Iya, nanti kita ikut mendoakan. Karena dengan mendoakan beliau, maka insya Allah mudah-mudahan ketularan jadi pengusaha-pengusaha. Amin, insya Allah. Beliau cabangnya sudah lebih dari 40-an, mungkin 50-an dengan brand-brand yang lain. Subhanallah. Ya, teruskan. Kemudian yang baru-baru ini Allah hadirkan juga beberapa usaha properti. Usaha properti ini Allah hadirkan tanpa saya harus pinjam uang ke bank. Jadi beberapa properti, diantaranya juga kita akan mengembangkan hotel juga dan apartemen juga. Itu tanahnya itu kita bisa bayar dengan kita angsur. Jadi ini berkah juga ini dari Al-Quran juga. Mungkin itu aja Ustadz yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Baik, dari Mbak Anik bisa nggak cerita, ada nggak tapakan-tapakan sejarah yang kira-kira begitu dilihat, oh dulu begini ya, gitu, sehingga perubahannya itu nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit akan saya ceritakan bahwa dulu saya memang basicnya sama suami ini nggak ada basic manajemen. Jadi ketika saya buka warung Stick di tahun 2000, itu hanya ada catatan-catatan kecil omset saja di situ. Ya kebetulan saya juga pembukuannya cuma sederhana, terus catatan itu hanya di selembar kertas, dan ternyata saya simpan sampai sekarang tanpa sengaja Ustadz. Kalau Ustadz kan ada catatan sejarahnya, kalau saya tanpa sengaja saya catat, dan tempo hari saya temukan ternyata di sana di awal-awal tahun 2000 itu omset saya sehari itu 20.000, 30.000 seperti itu. Dan tapi alhamdulillah setelah 12 tahun ini mungkin bisa beribu-ribu lipat kali dari omset yang di awal dulu. Allahu Akbar. Kalau 1000 kali lipat saja berarti itu 20 miliar. Kalau 1000 kali lipat, apalagi beliau bilang beribu-ribu kali lipat. Allahu Akbar. Insya Allah ini akan mengalahkan usaha-usaha kuliner kapitalis, insya Allah. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Maksudnya bukan begitu. Jadi gini Ustadz, kalau menurut saya berapapun omset yang saya terima, itu ketika itu bisa mencukupi kami semua, saya, keluarga saya dan juga karyawan, itu saya anggap itu sudah beribu-ribu kali. Subhanallah. Jadi catatan itu ada dulu, catatan pertama-tama itu. Ada Ustadz.
Subhanallah. Apalagi yang Mbak ingat, Mas Jody ingat? Ada nggak perjalanan sejarah yang tertulis, tergambar, terekam? Ya, saya tambahkan sedikit Ustadz. Jadi di awal-awal dulu ketika saya pertama kali membangun warung Steak and Shake, memang tadi benar cerita istri saya, selama setahun itu omsetnya seperti itu. 20.000, 30.000 itu selama setahun. Setiap hari seperti itu kita lalui dan alhamdulillah kita tuh nggak pernah mengeluh. Saya selalu bersyukur karena memang saya ngelihatnya pada saat itu nggak pernah ngelihat yang di atas itu, ngelihatnya ya teman-teman di sekitar. Jadi alhamdulillah asal bisa buat makan aja. Tapi yang kita lakukan, yang saya lakukan pada saat di awal-awal itu, saya ingat sekali Ustadz, di awal-awal itu hampir setiap hari ba'da sholat maghrib itu saya selalu membaca surah Yasin Ustadz. Itu saya melihat ketika saya ke rumah saudara saya di Bandung, dia itu baca surat Yasin terus sudah sampai hafal gitu. Kemudian saya lihat beliau, saya tersentuh, saya coba. Kemudian saya dengar tausiah Ustadz juga, saya coba ba'da sholat maghrib, saya baca surat Yasin terus. Kita jalanin terus seperti itu, alhamdulillah emang kelihatan perubahannya. Warung Steak and Shake di tahun kedua, ketiga, keempat sudah mulai dikenal dan sudah mulai rame. Itu tiap hari baca Yasin itu tiap hari. Ustaz. Subhanallah. Allahu Akbar. Mungkin itu aja Ustaz. Baik, terima kasih Mbak Anik, Mas Jody. Kita aplaus buat mereka berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji kita hadiahkan beliau berdua doa. Cabang yang baru di mana? Cabang yang baru di Batu. Ayam penyet atau warung steak? Oh, bebek goreng dan warung Steak and Shake di Batu. Baik, kita hadiahkan Al-Fatihah buat usaha beliau. Mudah-mudahan yang mendoakan dengan ikhlas, tulus, semangat, yakin. Doa kita akan membantu beliau-beliau berdua dan seluruh keluarga besarnya. Maka saudara yang mendoakan akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan saudara-saudara adalah para malaikat-malaikat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lana amin. Makasih Mas. Sekali lagi kita berikan aplaus buat beliau berdua. Lihat ya, bacaan yang tidak berubah saja, Yasin tok. Yang menjadi polemik di luaran sana. Tapi sudah mampu mengubah mereka semua. Apalagi saya menawarkan kepada saudara-saudara semua, bacaan yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda setiap harinya. Tadi sampai mana? Ternyata Mansur sampai juz 2. Begitu dia lihat, cek rekeningnya nambah 2 juta. Rumah masih ngontrak, belum bekerja, utang belum berkurang, tapi rekeningnya nambah 2 juta. Dia penasaran, dari mana ini duit 2 juta? Dia buka catatannya, ternyata ada yang datang Pak. Baru hari keempat dia ngaji, baru 4 ayat, 4 lembar khataman Qur'annya. Di sana ditulis, saya datang teman, terus bilang, Mas, sampean kan nganggur, bisa minta tolong tidak? Minta tolong apa? Jualkan nih Dakota saya. Begitu. Ya. Berapa harganya? Ya, sepantasnya lah. Ya sudah, taruh saja situ. Nanti insya Allah saya coba akan berdoa sama Allah. Kok berdoa? Iya berdoa lah. Nah, kalau kamu berdoa doang, dari mana kamu bisa jual handphone saya? Ya kamu jalanlah, pergi ke toko mana, kamu tawarkan. Apa kata si Mansur tadi? Begini, kamu juga tidak ada yang nyuruh kemari.
Tidak ada yang mengundang kamu kemari. Allah yang sudah membuat kamu itu kemari. Kalau Allah sanggup menghadirkan kamu sebagai penjual, kenapa Allah tidak sanggup menghadirkan pembeli? Oh iya, hebat juga kamu Sur ya. Ya. Masih saudara sama Yusuf ya? Oh. Ya dah, kalau gitu saya pergi kuliah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah catatan di hari keempat. Saya bawa buku. Mana buku saya? Itulah catatan di hari yang keempat. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ini buku barusan jadi, bisa di zoom Mas. Ini barusan jadi bukunya, semua bisa jadi pengusaha. Coba katakan bersama-sama. Semua bisa jadi pengusaha, insya Allah. Ayo ulangi, 1, 2, 3. Lagi. Nah, buku-buku ini berasal dari catatan-catatan serpihan seperti itu. Ini buku yang berikut, ini baru juga keluar. Judulnya Boleh Nggak Sih Ngarep. Ini buku sangat ditunggu insya Allah sama jutaan kaum muslimin di Indonesia. Seputar pertanyaan, boleh nggak sih sedekah itu ngarep, minta balasan, membatalkan pahala tidak? Apakah nanti jadi riya? Apakah jadi syirik? Dan seterusnya. Nih buku ini menjawab. Boleh nggak sih ngarep? Ini adalah catatan-catatan serpihan. Menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara semua. Saya bukan sedang berjualan, karena saya cuma bawa sepasang ini saja. Ini contoh bagaimana kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang saya tidak pernah sangka itu terjadi. Kembali ke Mansur. Ini buku ini insya Allah harusnya sudah mulai ada di toko-toko buku. Harusnya. Dan saya lebih pengen lagi saudara yang jualan. Jangan cuman jadi pembeli buku. Saudara yang jualan buku ini insya Allah. Nanti kita bicara di akhir. Mansur lihat catatannya. Hari keempat datang teman nitipin Dakota. Besok subuh hari kelima, lembar kelima. Datang lagi temen. Hebat lu Sur. Kerja kagak apa kagak. Punya Dakota. Apa kata si Mansur? Bukan punya saya. Ini punya orang nitip. Dijual. Berapa Sur? Nah udah. Saya paling top pakai handphone yang 200.000. Ini harganya kalau second mungkin sekian kali, Sur. Iya kali ya. Ya udah gua aja yang bayar dah. Ntar dulu nih berapa lu mau bayar? Dialog, deal jadi. Di persen lah Mansur. Berapa duit di persen? 100.000. Ustadz, katanya 2 juta tuh di rekening. Kok 100? Lu lupa ya, itu baru hari kelima. Sedangkan hari di mana dia sadar duitnya 2 juta, itu di hari ke-21. Lihat apa yang Allah lakukan untuk Mansur. Berita ini tersebar dengan sangat cepat. Kalau lo mau jual gadget, lo mau jual handphone, kasih Mansur. Cara jualnya aneh. Dialah penjual yang kalau barang datang malah masuk kamar. Apa? Katanya kalau Allah bisa mendatangkan penjual, maka Allah bisa mendatangkan pembelinya. Orang kemudian ramai-ramai menitipkan kepada dia.
ada komputer bekas, ada yang lain-lain. Penuh satu ruang tamu. Inilah yang disebut dengan faqad hudiya ila siratim mustaqim. Yang lain mencari, aku yang mengantar. Sibukkan diri kalian dengan Quran. Aku yang bertanggung jawab atas seluruh nafkah kalian. Sebentar Ustaz, kalau begitu Ustaz tidak mengajarkan orang berikhtiar, lo gila. Ngapal Quran cuma 5 menit, 10 menit. Lo gila. Ngatamin Quran itu paling lama juga satu lembar itu 5 menit, 10 menit. Selebihnya hiduplah seperti orang-orang biasa. Bedanya Allah will guide you. Allah akan membimbing saudara semua. Kenapa saudara tidak pernah mendapatkan jodohnya? Karena saudara tidak tahu kemana dan di mana. Begitu ketemu panggung, jadi. Siapa yang menunjukkan? Semua dialah Al-Hadi. Dialah yang memberikan petunjuk. Mansur bersyukur kepada Allah. Dia tidak berhenti. Dia terusin bacaan Qur'annya. Sampailah dia juz ketiga selesai. Masuk juz yang keempat. Kita baca bareng-bareng. Lan tanalul birra lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Ingat cara ngatamin Qur'annya, baca seayat, artinya juga dibaca. Lan tanalul birra, tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sampai kalian menafkahkan harta yang paling kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian nafkahkan, Allah mengetahuinya. Dibaca tuh, berarti hari keberapa itu? Hari ke-61. Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Assalamualaikum. Ada yang ucap salam. Assalamualaikum. Ada yang ucap salam. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam. Bentar ya. Lagi ngatamin Quran. Iya nggak apa-apa Mas. Boleh tunggu di sini? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonir. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humul zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Siapa yang belum pernah pergi haji? Siapa yang belum pernah pergi ke Baitullah? Oke. Saudara tidak akan mendapatkan pengalaman eksotis selama saudara satu tidak baca Quran sama sekali. Yang kedua, baca Quran tapi tidak membaca artinya. Lihat Mansur. Peraturannya, setiap baca satu ayat, baca terjemahnya. Oke? Kullu ta'ami kana hilal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humul zalimun. Sampai nih ayatnya. Saya akan bacakan ayat ini.
saudara berdoalah kepada Allah agar apa yang terjadi sama Mansur terjadi sama saudara-saudara semua. Ayat yang berikut adalah ayat tentang Baitullah Al-Haram. Ente bekas pegawai superstore, manajer superstore, lalu buka supermarket biasa, yaqulu lahu kun fayakun. Di situ ditulis Ustadz Haji Yusuf Mansur.